Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan dan tentunya dikuatkan dengan kesaksian yang luar biasa. Amin. Besok kita workshop jam 5 untuk kita belajar membuat konten untuk Tuhan. Yang kesaksian monggo, kita sudah ada studio. Yang mau nyanyi kemarin sudah dimulai oleh duet. Puji Tuhan, saya pikir ini siapa nih? Dari jauh seperti Filipin, saudara. Mereka bukan saudara dewasa ya. Duet luar biasa untuk Tuhan. Mari kita berkarya untuk Tuhan. Amin. Kita datang mungkin keterbatasan saudara, tetapi ada studio yang sudah begitu dipersiapkan dengan baik. Saya tidak tahu berapa banyak chat saya dengan Bu Lady untuk mempersiapkan itu, tetapi semuanya sudah selesai. Puji Tuhan. Selamat datang buat yang baru pertama kali, saudara. Saya senang dengan orang tua saudara, karena saya sudah punya papa dan mama. Jadi orang tua adalah mertua dan saudara yang ada di depan saya. Amin. Di tetangga kami itu ada seorang nenek, satu keluarga saudara, yang sudah cukup tua. Karena mbak nggak ada di rumah, akhirnya kita minta ibu itu untuk bantu di rumah. Dan suaminya kita panggil kakek ya, anak-anak panggil kakek, yang biasa jemput. Jadi biasanya jemput sama Tora. Nah kalau Tora lagi sekolah, otomatis yang jemput si nenek gitu loh. Jadi kakek nenek jemput Aurora. Orang nanya, jemput siapa? Kayak cucu. Gitu. Luar biasa, puji Tuhan. Mari saudara, kita langsung saja kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat yakin Bapak Ketua Panitia Natal akan menyiapkan bingkisan spesial ya Bu, buat para orang tua kita. Amin. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Biasa Natal begitu ya, yang setia pasti Tuhan akan perhatikan tentunya, dan kewajiban gereja pun harus berjalan. Puji Tuhan. Kita melihat dalam suratan Rasul Yakobus, kita melihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 12. Yakobus pasal 5 ayat 12, saudara. Ya, ada satu topik yang saya ingin kita melihat. Yakobus 5 ayat 12 sampai 20 mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit ya. Topik ini mari kita perhatikan ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya ya jangan berbohong gitu ya intinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, ini luar biasa saudara. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penutur jemaat, supaya mereka mendoakan dia dengan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, penting saudara, kalau saudara sakit, kasih tahu supaya kita doakan. Bukan hanya firman Tuhan katakan, bukan cuma sakitnya disembuhkan, tetapi dosanya diampuni. Ini Alkitab saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Dia kasih contoh, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kami yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Puji Tuhan. Artinya saudara, Rasul Yakobus sedang memberikan nasihat
kepada jemaat waktu di Yerusalem untuk mereka mengerti apa itu doa. Tadi dikatakan ini ibadah judo, cuma doa. Bergumul saudara ya. Kita bergumul dalam doa kita. Saya yakin kita punya banyak pergumulan. Kita punya banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Hidup kita membutuhkan Tuhan. Mujizat saudara. Artinya campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan saudara. Sekalipun banyak orang di luar sana yang ateis sudah mulai tidak percaya Tuhan. Karena apa? Karena dia awali dengan mereka apatis. Saya selalu katakan di kalangan anak Tuhan, jemaat mulai apatis, hati-hati. Itu bisa jadi ateis saudara. Ya, makanya jemaat itu harus terlibat, harus berdoa, harus ambil bagian, harus sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga saudara kita mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau seorang di antara kamu yang menderita, baiklah yang berdoa. Kalau ada di seorang yang bergembira, baiklah yang bernyanyi. Sangat sederhana saudara. Karena memang doa itu sangat berkuasa. Saudara, kalau orang bertanya kehidupan kita, kalau kita tidak dibarengi dengan doa, saya rasa sangat gersang saudara. Ya, doa menjadi media komunikasi kita dengan Tuhan. Doa menjadi cara kita berbicara dengan Tuhan. Kalau ada seorang di antara kami yang sakit, bagilah memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara, mungkin kami terbatas sebagai gembala, mungkin karena tempat kami jauh, tapi ada hamba Tuhan di tempat ini yang saya yakin sudah datang berkunjung. Ya, dikala ada jemaat yang sakit, tentu dia datang menjenguk, tetapi dari belakang kami membackup dalam doa. Jadi doa itu sangat penting saudara. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Doa yang lahir dari iman, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa, amin. Ada indikasi saudara, sepertinya kalau sakit ada indikasi yang memang karena keteledoran kesehatan, boleh. Mungkin karena menular dari orang, boleh. Tetapi ini bunyinya seperti seakan-akan ada sakit yang disebabkan mungkin karena dosa, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti ada indikasi penyebab orang sakit bisa jadi dosa, ya. Sehingga dibutuhkan saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ya, guru psikologi saya di STT katakan baik suami istri di saat sebelum tidur saling mengaku dosa. Gitu sepanjang hari. Mungkin ada marah, mungkin ada salah paham gitu ya. Bung Andri jangan bersaksi dulu nanti. Bung Andri udah lihat nih gitu. Enggak. Ya, itu dosen psikologi saya katakan suami istri sebelum tidur ya saling mengaku dosa, saling mengampuni dan saling mendoakan, ya. Bukan sebelum tidur berantem dulu satu sesi gitu ya. Gitu. Atau sesi sambungan dari tadi pagi belum selesai, ya malam tambahan gitu saudara. Bukan saudara, tapi saling mengaku dosa. Ini konsep kecil, apalagi konsep besar, ring 2, ring 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Amin. Jadi tugas kita saudara penting, bahwa bukan hanya kita mendoakan diri sendiri, tapi mendoakan orang lain, ya. Kita sangat terbuka. Kami gembala sangat terbuka, ruang sekretariat terbuka. Kalau saudara merasa masih kurang doa di sini, saudara, mari ke ruangan kita doakan secara khusus. Amin. Karena memang itu sangat penting, saudara. Dicontohkan Elia, manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Artinya, saudara, mereka, para nabi, para pendahulu kita, para rasul, para hamba-hamba Tuhan yang banyak memberikan kesaksian bahwa mereka pun adalah orang biasa.
Dan mereka pun oleh karena bersungguh-sungguh berdoalah, Tuhan mendengar doa mereka. Jadi saudaraku, tidak segala sesuatunya kita katakan kita lakukan dengan tenaga kita. Ada pepatah Latin lama katakan ora et labora. Artinya apa? Berdoa dulu. Ora itu berdoa, labora itu bekerja, labor. Jadi ora et labora, berdoa dan bekerja. Sebelum kita ke kantor kita berdoa, kita bekerja. Malam kita rekonsiliasi. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Ayub, ya, kalau zaman dulu malam hari saudara, Ayub anaknya 10, dia pagi-pagi berdoa, Tuhan ampuni jikalau sepanjang hari anak-anakku berkata atau menyakiti hati Tuhan atau berdosa. Bukan hanya berdoa, malam Ayub berdoa saudara, tetapi pagi-pagi pun dia berdoa dan membuat korban bakaran. Jadi kalau 10 dia punya anak, 10 dia mempersembahkan korban bakaran saudara. Dia orang kaya, berarti 10 sapi saudara. 10 sapi setiap hari. Kalau 1 tahun saudara, itu 3.650 sapi dia potong hanya untuk memohon pengampunan dosa jika kalau anaknya berbuat dosa. Nah itu zaman dulu saudara. Betapa pentingnya kita pun seisi rumah berrekonsiliasi dan kita berdoa. Karena saudara itu akan menutup ruang untuk masalah yang lebih besar. Itu akan menutup ruang untuk iblis ambil bagian, kan gitu ya. Kalau ada rekonsiliasi dari kecil, kita berdoa, saya yakin pekerjaan Tuhan atas kehidupanmu pribadi bahkan keluarga, terlebih pelayanan akan sangat berdampak luar biasa. Amin. Itu pentingnya kita terus berdoa, kita terus berjudo, kita terus bergulat. Kita sudah pernah mendengar renungan saudara bagaimana Yakub bergulat, berjudo saudara. Ya, di batu itu sehingga dia di saat dia bergulat saudara, dalam doanya saudara dia melihat langit terbuka. Dan dia bertemu langsung dengan Tuhan. Dia mendapatkan jawaban doanya. Walaupun mungkin kita berdoa tidak sekarang jawabannya, tetapi percayalah saudara, kita menyembah Allah yang hidup. Saya pernah katakan orang yang menyembah batu aja saudara yakin itu batu bisa menolong dia. Apalagi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang tentunya sanggup menolong engkau dan saya. Amin. Bukan hanya untuk hidup kita yang sekarang, untuk hidup kita yang akan datang, kita sangat perlu berdoa saudara. Mari kita perhatikan saudara satu bagian, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24, 25, 26. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi saudara? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Di dalam keterbatasan, di penjara dalam pasungan yang kuat, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara lain selain harus berdiam diri. Tidak ada pertolongan dari mana-mana saudara. Tetapi firman Allah berkata di kala mereka Paulus dan Silas, kedua rasul itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, terjadilah gempa bumi yang hebat.
Sendi-sendi penjara itu goyah, saudara. Ada manifestasi Roh Kudus bekerja. Dikala doa dinaikkan, dikala puji-puji dinaikkan, itu sesembahan yang naik kepada Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan Allah ambil bagian, Allah bertindak, Allah harus, saya katakan, mengintervensi apa yang sedang terjadi, yang dilakukan manusia kepada mereka. Di saat mereka dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Keterikatan, saudara. Mungkin kita sedang terikat dengan keterbatasan. Mungkin kita sedang terikat dengan pikiran dan paradigma kita. Mungkin kita terikat dengan dosa atau sesuatu yang kita tidak bisa lepas. Tetapi firman Tuhan katakan, dikala engkau mau berdoa dan memuji Allah, memuji Tuhan, percaya saudara, Allah akan bertindak. Amin. Allah akan ambil bagian, Allah akan melakukan apa yang Allah mau kerjakan bagi engkau. Rekonsiliasi, kita saling mengampuni, dan kita berdoa. Seisi rumah maupun keluarga kita, saudara, dan dalam segala keterikatan, keterbatasan, ketidakmampuan, kemustahilan, saudara, firman Tuhan mencatat berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saya sangat-sangat yakin, saudara, engkau dan saya yang rutin, yang ambil bagian dalam doa, penyembahan, dalam pujian yang naik kepada Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan akan terjadi luar biasa bagi engkau. Pasti ada perbedaan yang terjadi ke depan, saudara. Dan ini menjadi pengalaman kami, saya percaya menjadi pengalaman kita semua, bahwa benar-benar doa itu berkuasa. Naikkan dari hatimu, naikkan dari kerinduanmu, kesungguhanmu kepada Tuhan. Untuk baik doa pribadi, maupun untuk keluarga saudara, maupun untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, kita perlu melakukan itu. Karena doa orang benar, jika yakin didoakan, sangat besar kuasa. Tadi dikatakan jangan sumpah saudara, karena zaman sekarang orang gampang sekali ya, artinya sumpah kenapa begini. Tapi kadang saudaraku, iblis ambil bagian dalam perkataan itu. Itu yang ngeri, saudara. Ya, banyak kita dengar perkataan orang malah terjadi. Dia ngomong malah terjadi, saudara. Itu ngomong aja sebenarnya bisa terjadi loh. Karena orang-orang omongan itu berbahaya loh. Iya, bisa terjadi. Bagaimana dengan doa? Mari kita melihat nilainya kan lebih tinggi doa daripada hanya perkataan, saudara. Hanya perkataan aja orang udah takut, saudara. Awas, itu bisa terjadi loh. Bagaimana dengan doa? Bukankah doa lebih berkuasa daripada perkataan dikatakan langsung? Amin. Makanya itu betapa berkuasanya berdoa. Saya ingin menggarisbawahi di ayat 20, saudara. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saya mau katakan, saudara, dengan lemah lembut, tugas kita memenangkan jiwa. Amin. Amin. Dan sebenarnya bukan memenangkan perdebatan. Amin. Kita bertugas memenangkan jiwa. Dan dikala kita memenangkan jiwa, kita menyelamatkan orang itu dan menutupi banyak dosa. Saya ingin sedikit saja, saudara, bicara tentang tadi dikatakan di sini ayat 14 ya, Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penutua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Nah, nanti Bung Adri kalau ada yang sakit bawa minyak dia nanti. Saudara, saya ingin kita membaca satu bagian, saudara. Saya pernah janji untuk sampaikan ayat ini. Sekarang saya ingat, saudara. Keluaran 30 ayat 22 supaya menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Keluaran 30 ayat 22. Oke.
Oke, tulisannya mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan mur. Nah, mur apa nih mur? Mur sepeda ya, bukan ya? Bukan, bahasanya mir. Mir ini bahan parfum, mir. Ya, jadi bukan artinya dulu ada guru sekolah minggu, ya orang majlis membawa emas, kemenyan dan mur. Ya emas, kemenyan, mur sepeda gitu, bukan beda. Mir, tetesan, jadi ada ukurannya sudah perhatikan, ambillah rempah-rempah pilihan mur, tetesan 500 sikal, ini cukup banyak saudara. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, khusus saudara. Dan yaitu minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah kau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dan segala perkakasnya, kandil dengan segala perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Jadi kalau mengandai sebelum perjamuan kudus berarti banyak yang mau diurapi di ya, boleh bisa 5 botol minyak sebenarnya. Nanti kita kesana. 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguruskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-menurun. Berarti orangnya harus diurapi juga. Berapa botol lagi saudara? Bingung nih. 32. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak. Nah, ini catat saudara. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Berarti nggak boleh. 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsa itu. Saudaraku, ke bawah juga mengenai minyak dijelaskan juga saudara. 38. Orang yang akan membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya. Artinya saudara, itu dilakukan oleh orang khusus, rempahnya juga khusus, gitu loh. Bukan dimulai yang dibuat jadi minyak urapan, saudara. Saya ingin menyampaikan ini kepada kita semua supaya kita memiliki gambaran bahwa minyak urapan itu rempah-rempahnya jelas, ukurannya jelas, diberitakan Tuhan oleh pembuat yang jelas, yang diurapi. Dan orang yang tidak melakukan, orang yang melakukan itu merempahi, mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu, haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Artinya kalau bukan itu, ya bukan itu, jangan dipakai. Amin. Tetapi banyak penjelasan dalam Alkitab bahwa minyak itu, kita sudah bicara tentang minyak dan anggur. Minyak itu adalah lambang dari urapan roh. Roh Kuduslah menjadi pengganti dari semuanya itu, karena kita tidak lagi mencampur-campur rempah-rempah itu, saudara. Makanya kita berdoa, Tuhan urapi hatiku dengan Roh Kudus, urapi ruangan ini, kuduskan ruangan ini dengan Roh-Mu, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Amin. Jadi kita tidak lagi bawa-bawa bimoli kemana-mana. Kalau minyak itu dicampur bukan oleh seperti yang sudah kita baca, firman Tuhan katakan orang itu harus dilenyapkan. Amin. Dan kita pun memiliki iman tanpa alat bantu. Saya mau katakan iman kita adalah iman tanpa alat bantu. Iman kita adalah iman kepada Tuhan. Tadi saya katakan yang pakai alat bantu yang sono, saudara. Kita iman tanpa alat bantu. Amin. Doa orang benar jika yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa, saudara. Kita dengan pujian Engkau Tuhan yang setia.